Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1211. Melalui kekuatan internal, praktisi dapat mempercepat metabolisme dan menjaga tubuh dalam keadaan aktif dan sehat. Oleh karena itu, secara umum, usia sebenarnya seorang praktisi jauh lebih tinggi daripada usia yang terlihat. Seorang yang berusia 100 tahun terlihat hampir sama dengan pria berusia 60-an atau 70-an. Ini tidak mengherankan. Keluarga Zheng juga merupakan keluarga berusia seabad di Laut Cina Timur. Meskipun ada banyak guru, mungkin tidak banyak jenius yang tiada taraf. Terkadang, kemunculan dan kejatuhan seorang jenius berhubungan langsung dengan kemakmuran dan kemunduran keluarga. Ye Shikai pernah memberitahu Zheng Ji bahwa lelaki tua ini adalah seorang guru yang tak tertandingi, dan bahkan memiliki beberapa kualitas abadi. Sekarang, Zheng Li memberikan penilaian yang sangat tinggi kepada lelaki tua ini, dan bahkan ada sedikit kekaguman dalam nadanya. Dengan cara ini, lelaki tua ini harus dianggap sebagai jenius yang tak tertandingi. Orang tua ini bernama Zheng Yuan, dia adalah saudara kedua dari kakek buyutmu, dan juga paman buyutmu. Zheng Li berkata dengan ringan, lalu mengeluarkan sebuah gulungan dari dinding belakang kursi utama keluarga, tetapi tidak ada gambar di dalamnya, melainkan sebuah peta hubungan. Ini adalah pohon keluarga. Zheng Li menunjuk lokasi Zheng Yuan dari atas. Benar saja, dua lantai di bawahnya adalah Zheng Li, dan di bawahnya lagi adalah kakak beradik Zheng Ji dan Zheng Ruo. Jadi, dia juga keturunan langsung dari keluarga Zheng. Zheng Ji sangat gembira. Jika ada guru seperti itu di antara keturunan langsung, oh tidak, jika ada guru seperti itu di seluruh keluarga, itu pasti akan mengejutkan seluruh Laut Cina Timur. Tentu saja, ketika kakek buyutmu memimpin keluarga Zheng bukanlah satu-satunya yang ada di Laut Cina Timur. Zheng Li mengangguk dan berkata, pada saat itu, dapat dikatakan bahwa banyak pahlawan yang berjuang untuk supremasi. Saya ingat bahwa keluarga kami telah bangkit sejak generasi kakek buyut saya dan tak tertandingi di Laut Cina Timur. Mungkinkah? Apakah ini juga terkait dengan paman buyut saya? Zheng Ji duduk di kursi, mendengarkan Zheng Li bercerita tentang masa lalu keluarga itu seperti anak kecil yang mendengarkan sebuah cerita. Haha, tentu saja. Namun, saya masih sangat muda saat itu. Namun, yang paling saya ingat dengan jelas pada masa itu adalah aula keluarga. Aula itu penuh dengan orang-orang yang datang untuk memberikan penghormatan setiap hari. His. Zheng Ji tersentak kaget. Ia tidak pernah menyangka bahwa keluarga Zheng begitu berkuasa saat itu. Meskipun keluarga Zheng masih menjadi satu-satunya keluarga yang dominan di Laut Cina Timur saat ini, mereka belum pernah mengalami situasi yang begitu hebat seperti semua bangsa datang untuk memberi penghormatan. Dari sini, kita bisa membayangkan betapa hebatnya paman buyut bernama Zheng Yuan ini saat itu. Ia mampu menyingkirkan begitu banyak penentang keluarga Zheng. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Tak heran ia dikenal sebagai jenius yang tak tertandingi. Hanya saja paman buyutmu tampaknya memiliki konflik dengan kakek buyutmu. Zheng Li mengalihkan pembicaraan. Sejak zaman dahulu, saudara yang bersatu dapat mencapai hal-hal besar. Namun di sisi lain, jika saudara saling bermusuhan, keluarga pasti akan merosot. Terus terang, perselisihan internal, itulah yang menghabiskan fondasi keluarga dengan sia-sia. Dengan cara ini, bagaimana keluarga tidak merosot? Ayah, mengapa ada konflik? Apakah karena kekuatan keluarga? Tanya Zheng Ji. Itu. Aku tidak begitu tahu. Saat itu aku masih sangat muda dan tidak begitu mengerti. Namun, sejak aku berusia 10 tahun, aku jarang bertemu dengan paman buyutmu. Setelah beberapa tahun, tidak ada kabar tentangnya di keluarga. Tetapi, ketika saya masih remaja, saya pernah melihat kemampuannya. Dia bahkan tidak perlu menyentuh singa perunggu di depan pintu dengan tangannya. Dia hanya perlu melepaskan kekuatan internalnya untuk mengubahnya menjadi bubuk. Dan ini hanyalah ujian baginya. Zheng Li berkata, dengan sedikit ketakutan di matanya, seolah-olah Zheng Yuan berdiri di depan mereka. Jadi begitulah adanya. Tidak heran ayah berkata bahwa dia memiliki kekuatan seperti itu 30 tahun yang lalu. Zheng Ji mengangguk. Lalu mengapa paman buyutku pergi? Karena dia adalah tokoh penting dalam keluarga, kepergiannya pasti akan menimbulkan kehebohan. Ini. Zheng Li mondar-mandir dengan ragu-ragu. Zheng Ji sedikit bingung. Apakah dia berbicara tentang tabu keluarga? Sudah terlalu lama, ada beberapa pertanyaan yang bahkan aku tidak bisa menjawabnya. Meskipun ada banyak diskusi dalam keluarga tentang paman buyutmu, itu semua hanya spekulasi. Mengenai mengapa dia pergi, aku juga tidak tahu. Zheng Li menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kali ini, Zheng Ji merasa ada sesuatu yang disembunyikannya. Meskipun Zheng Li masih remaja ketika Zheng Yuan pergi, dia seharusnya bisa mengingat banyak hal. Hal sebesar itu terjadi dalam keluarga, dan Zheng Li, sebagai keturunan langsung, tidak mungkin tidak mengetahuinya. Terlebih lagi, Zheng Li akan menjadi kepala keluarga di masa depan dan memiliki wewenang untuk menyelidiki semua informasi dan berkas keluarga. Namun, karena Zheng Li tidak mau mengatakannya, Zheng Ji tidak akan bertanya lebih lanjut. Beberapa hal masih perlu diselidikinya sendiri.
Zheng Ji tiba-tiba merasa sedikit menyesal karena tidak bertemu dengan tokoh terkemuka ini selama upacara pengorbanan. Namun, akan ada kesempatan lain di masa depan, dan dia pasti akan menyelidiki sejarah ini secara menyeluruh. Bandara Donghai. Hantu, kau harus menjalani kehidupan yang baik bersama Gu Xin di masa depan. Ye Shikai dan hantu saling berpelukan. Ada banyak jenis perpisahan, ada yang perpisahan sementara, dan ada yang perpisahan selamanya. Ye Shikai percaya bahwa kali ini pasti bukan perpisahan selamanya. Mungkin jika semuanya berjalan lancar, dalam beberapa bulan, mereka akan datang ke Donghai lagi untuk menghadiri pernikahan mereka. Bos, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri. Kakak, kalau sudah selesai kerja di sana, kami akan kembali menemuimu. Kalau begitu, kau bisa mentraktirku makan. Miehun tidak sentimental itu. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan makan. Terlebih lagi, Ghost sudah pulih ingatannya. Ini adalah hasil terbaik. Mereka hanya berpisah sebentar. Tidak ada yang perlu disesali. Bos, ada sesuatu yang ingin kukatakan langsung kepada Dewi Bulan. Pada saat ini, Ghost tiba-tiba menoleh dan menatap Jiqian, membuatnya sedikit bingung. Tidak masalah. Jiqian mengangguk, lalu berjalan ke samping bersama Ghost untuk membicarakan sesuatu. Ding-aling. Pada saat ini, ponsel Ye Shikai berdering. Dia mengangkatnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Chen Yuxin. Ye Shikai telah berada di Donghai selama beberapa waktu, tetapi dia belum pernah berbicara dengan Chen Yuxin di telepon. Hei, Xiao Xin, apa yang terjadi? Xiao Kai, kapan kau akan kembali? Suara Chen Yuxin yang bersemangat terdengar dari ujung telepon. Sepertinya dia benar-benar cemas kali ini. Xiao Xin, aku akan kembali sore ini, jangan terlalu bersemangat. Ye Shikai menghiburnya dengan lembut. Chen Yuxin sekarang adalah seorang wanita hamil dan harus mengurus keluarga yang begitu besar. Dia pasti berada di bawah tekanan mental yang besar. Ye Shikai tidak ingin membuatnya kesal lagi. Bab 1212. Setelah Chen Yuxin menutup telepon, dia duduk malas di sofa, memegang botol kaca di tangannya yang ramping. Ada sedikit kelelahan dan tekad di wajahnya. Perutnya sedikit membuncit. Seiring berjalannya waktu, gejala kehamilan menjadi semakin jelas. Tangan Chen Yuxin yang lain dengan lembut membelai perutnya, seolah-olah dia sedang membelai janin. Namun, saat ini, Chen Yuxin tidak memiliki kegembiraan dan kegembiraan menjadi seorang ibu. Sebaliknya, dia tampak khawatir. Ruoya, menurutmu apakah aku boleh melakukan ini? Tatapan Chen Yuxin jatuh pada botol kaca di tangannya. Bubuk di dalamnya masih memancarkan cahaya mengilap, sangat mirip dengan glitter yang digunakan untuk dekorasi. Chen Ruoya berdiri di samping dengan kepala tertunduk, tampak acuh tak acuh. Di mata bawahan ini, semua yang dilakukan patriark adalah benar. Tapi, apakah dia akan menyukai ini? Jika menantu laki-laki tidak menyukainya, itu bukan salah majikannya. Itu salah menantu laki-laki. Dia tidak mempertimbangkan perasaan majikannya. Chen Ruoya selalu setia kepada Chen Yuxin, dan dia selalu percaya bahwa Chen Yuxin jelas merupakan pemimpin alami yang telah membuat keluarganya sejahtera di usia muda. Jadi dia telah lama setia kepada Chen Yuxin. Bahkan jika ada kesalahan, dia tidak akan pernah mengatakan itu adalah kesalahan Chen Yuxin. Xiao Kai. Benar-benar tidak menganggapku sama sekali. Chen Yuxin bergumam pada dirinya sendiri, dan kekuatan di tangannya menjadi semakin kuat, hampir menghancurkan botol kaca itu. Apakah aku benar-benar ada di hatinya? Dia tidak pernah peduli padaku. Aku tidak akan pernah mengizinkannya. Chen Yuxin bergumam pada dirinya sendiri, tetapi sedikit amarah melintas di matanya. Tuan, menantu laki-laki saya sudah tiba di bandara. Chen Ruoya melihat ponselnya dan melapor. Siapkan mobil segera dan segera pergi ke bandara. Ya, Patriark. Bandara Yanjing. Qian, Zheng Ji mungkin akan menghubungi kita di masa mendatang, tetapi aku tidak punya waktu, jadi aku minta maaf merepotkanmu. Ye Shikai memperhitungkan bahwa urusan keluarga Zheng belum berakhir, jadi Zheng Ji pasti akan terus menghubungi mereka berdua. Sekarang keluarga Zheng dan putranya telah bekerja sama dengan keluarga Ji, akan lebih tepat untuk membiarkan Jiqian menghubungi Zheng Ji. Aku tidak menyangka kau akan membantuku. Jiqian berkata dengan bangga, baiklah, aku pergi dulu. Chen Yuxin seharusnya segera datang. Jika dia melihatmu dan aku bersama, dia mungkin akan salah paham lagi. Baiklah, pulanglah dan jaga dirimu baik-baik. Setelah Ye Shikai dan Jiqian berpelukan, mereka pun bubar ke dua arah yang berbeda. Gemuruh. Begitu Ye Shikai keluar dari bandara, dia melihat sebuah mobil mewah mendekat dari kejauhan. Dia tahu itu pasti Chen Yuxin yang datang menjemputnya. Xiao Kai. Chen Yuxin keluar dari mobil dan langsung memeluk Ye Shikai. Orang-orang di sekitar bandara melihat ke arah mereka berdua. Seorang wanita cantik dan seorang pria, cukup tampan, yang berpelukan sudah cukup untuk menarik perhatian. Baiklah, aku kembali. Ayo pulang. Ye Shikai langsung masuk ke mobil. Chen Yuxin mengikutinya. Mereka duduk di kursi belakang mobil, sementara Chen Ruoya mengemudi di depan. Xiao Kai, minumlah air.
Chen Yuxin menuangkan secangkir air hangat dari termos, dan Ye Xike meminumnya tanpa ragu-ragu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Tanya Chen Yuxin ringan. Tidak buruk. Aku bertemu dengan beberapa orang dari keluarga Zheng di Donghai. Tentu saja, mereka juga banyak membantuku. Ye Xike mengangguk. Keduanya mengobrol bola-balik, dan sebelum mereka menyadarinya, Ye Xike tiba-tiba merasa pusing dan lelah, tetapi kursi mobil mewah itu nyaman. Ye Xike bersandar di kursi dan perlahan-lahan tertidur. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Xike perlahan membuka matanya dan mendapati dirinya berbaring di tempat tidur besar di rumah. Xiao Kai, kamu sudah bangun. Kamu tampak kelelahan. Sebelum dia sempat bereaksi, Chen Yuxin masuk dengan mengenakan pakaian rumah, sambil memegang semangkuk sup ayam di tangannya. Kemarilah dan minum. Chen Yuxin dengan penuh kebajikan mengulurkan sendok sup ke mulut Ye Xike, tampak seperti ibu rumah tangga yang baik. Apa yang terjadi padaku tadi? Ye Xike bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa dia berbaring di tempat tidur? Dia seharusnya berada di dalam mobil. Kamu pasti kelelahan. Kamu langsung tertidur setelah masuk ke mobil. Aku harus meminta seseorang untuk membantumu berdiri. Chen Yuxin berkata sambil tersenyum. Ye Xike setengah percaya dan setengah ragu. Biasanya, tidak peduli seberapa lelahnya dia tidak akan pernah membiarkan siapapun mendekatinya dengan mudah. Namun kali ini, dia diangkat dari mobil ke kamar di lantai 2 tanpa menyadari apapun. Ini sungguh tidak biasa. Tetapi mungkin seperti yang dikatakan Chen Yuxin, dia terlalu lelah. Ye Xike mencoba menopang tubuhnya dengan lengannya, tetapi hampir jatuh ke tanah. Lengannya tampak tidak berdaya dan dia sama sekali tidak bisa mengerahkan tenaga. Ini, apa yang terjadi? Ye Xike tidak menyangka tidurnya akan menjadi seperti ini, jadi dia mencoba mengalirkan energi internalnya. Ya Tuhan, sakit sekali. Rasa sakit yang menusuk membuat Ye Xike terkesiap kesakitan. Mengapa hatinya terasa sakit sekali saat ia mencoba mengalirkan energi internalnya? Terlebih lagi, sepertinya semua energi internal di tubuhnya tersegel dan ia tidak dapat menggunakannya sama sekali. Apa yang sebenarnya terjadi? Ye Xike menatap tubuhnya dengan tidak percaya. Tidak ada luka luar sama sekali. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat Chen Yuxin menghadap ke arahnya, tersenyum dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Itu pasti perbuatannya. Xiao Xin, apa yang telah kau lakukan padaku? Setelah pengalaman terakhir dengan racun cinta tak berbalas, Ye Xike menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Chen Yuxin. Ada apa? Tanya Chen Yuxin sambil tersenyum. Ada apa? Di mana energi internalku? Apa yang terjadi? Apakah karena semangkuk sup ini? Ye Xike tiba-tiba menjatuhkan mangkuk di meja samping tempat tidur, dan semua sup ayam tumpah ke lantai. Dapat dilihat bahwa Ye Xike benar-benar marah kali ini. Dia tiba-tiba menarik selimut dan bangkit dari tempat tidur. Karena kehilangan energi internal, Ye Xike bahkan merasa sedikit tidak seimbang. Pasti ada obat dalam semangkuk sup ayam ini yang dapat menghalangi energi internalnya. Dan sekarang tubuhnya mati rasa, mungkin karena obat itu. Xiao Kai, bukankah baik bagi kita untuk hidup seperti ini? Kau tidak akan pernah berada dalam bahaya lagi. Chen Yuxin tampaknya tidak mendengar apa yang dikatakannya dan meletakkan tangannya di bahunya. Sekarang Ye Xike dapat dengan jelas melihat mata Chen Yuxin yang kosong dan dingin, seperti mesin. Kamu benar-benar gila. Ye Xike awalnya tertegun, lalu dia mendorong Chen Yuxin sekuat tenaga, ingin keluar dari ruangan, tetapi pikirannya masih belum kembali ke akal sehatnya. Mungkinkah itu karena apa yang terjadi padanya di Laut Cina Timur? Namun, Chen Yuxin mungkin tidak tahu apa yang sedang dilakukannya, jadi apa maksud perkataannya? Hal lain yang terpenting sekarang adalah menemukan penawar racun untuk membantunya memulihkan kekuatan batinnya, kalau tidak dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Bab 1213. Ye Xike baru saja melangkah beberapa langkah ketika dia merasa lelah. Selama bertahun-tahun, dia terbiasa memiliki tubuh yang kuat. Sekarang setelah dia kehilangan semua kekuatan batinnya, dia tidak terbiasa dengan itu secara tiba-tiba. Bahkan mengambil beberapa langkah cepat pun sulit baginya. Ye Xike terhuyung dan hampir jatuh ke tanah, tetapi dengan mudah ditangkap oleh sepasang tangan giok. Ye Xike tidak kurus, dan dia pria yang besar, tetapi ketika ditangkap oleh tangan giok ini, tubuhnya tampak seringan bola kapas, seolah-olah akan jatuh tertiup angin. Lepaskan aku. Ye Xike mencoba melepaskan diri dari tangan Chen Yuxin, tetapi tidak berhasil. Dia tidak memiliki kekuatan internal sekarang, dan Chen Yuxin adalah seorang ahli kultivasi dalam tahap gangguan, jadi sebuah adegan yang sangat tidak masuk akal muncul di tempat kejadian. Seorang pria dewasa ditangkap oleh seorang wanita. Xiao Xin, apa yang kau lakukan? Aku baru saja kembali dan kau memperlakukanku seperti ini. Ye Xike sudah kehilangan kesabarannya dan bahkan membentak Chen Yuxin yang sedang hamil. Saat ini, ia sangat berharap Chen Yuxin tiba-tiba tersenyum dan berkata, aku hanya menggodamu, seolah bercanda, seperti sebelumnya. Namun, Chen Yuxin masih tampak sama seperti sebelumnya, dengan mata tak bernyawa dan kosong, dan dia tampaknya telah kehilangan kesadaran. Mungkinkah ini yang dikatakan Chen Yaozu, bahwa Chen Yuxin telah kehilangan akalnya?
Xiao Kai, akhir-akhir ini aku sangat mengkhawatirkanmu, tetapi sekarang sudah tidak apa-apa, kamu tidak bisa keluar lagi, dan kamu tidak akan menghadapi bahaya itu lagi. Chen Yuxin tidak menjawab perkataan Ye Shikai. Lebih tepatnya, dia sepertinya tidak mendengarnya sama sekali. Dia berdiri di sana sambil terkikik. Ketika keduanya bersama di sekolah menengah, Ye Shikai suka Chen Yuxin memeluknya seperti ini. Saat itu, Chen Yuxin yang selalu lemah dan lembut selalu membangkitkan keinginan Ye Shikai untuk melindunginya, tetapi Chen Yuxin saat ini membuat Ye Shikai merasa merinding. Xiao Kai, mengapa kamu tidak bisa peduli padaku sedikit saja? Chen Yuxin menundukkan kepalanya dan menatap tanah, bergumam pada dirinya sendiri, dengan satu tangan di perutnya, membelainya terus-menerus. Xiao Xin, ada apa denganmu? Pada saat ini, Ye Shikai juga menyadari ketidaknormalannya, terutama ketika dia mendengar keluhan Chen Yuxin, dia sepertinya mengerti mengapa Chen Yuxin menjadi seperti ini. Katakan sesuatu. Ye Shikai berteriak keras, dan kemudian Chen Yuxin tampak tenggelam dalam dunianya sendiri. Tiba-tiba, Chen Yuxin menoleh dengan tiba-tiba dan menatap Ye Shikai. Keduanya hampir bersandar satu sama lain. Ye Shikai tiba-tiba merasakan krisis dan mundur selangkah karena terkejut. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, rasa sakit yang tajam di perutnya membuatnya langsung kehilangan kekuatannya. Dia tergeletak di tanah sambil gemetar kesakitan, wajahnya sepucat selembar kertas. Dia menutupi bagian yang sakit dengan tangannya, dan ketika dia mengulurkan tangannya untuk melihat, dia melihat tangannya telah berlumuran darah merah. Sebuah belati menusuk langsung ke perutnya. Selain itu, bagian ini tidak lain adalah lokasi Dantian. Kekuatan internal Ye Shikai sekarang disegel, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan internal untuk menyembuhkan lukanya sama sekali. Dantian adalah tempat berkumpulnya kekuatan internal. Jika tempat ini dihancurkan, bagi seorang praktisi, bukan kekuatan internal yang akan disegel, tetapi kekuatan internal yang sebenarnya akan hilang. Ye Shikai meringkuk di tanah karena kesakitan dan hampir berguling. Jika ini terus berlanjut, dia akan mati karena kehilangan banyak darah. Xiao Xin. Ye Shikai berbaring di tanah dan mengulurkan tangannya ke arah Chen Yuxin dengan sekuat tenaga. Namun, tindakannya tidak mendapat respons sama sekali. Chen Yuxin tampaknya mengabaikannya dan hanya melihat Ye Shikai meratap di tanah. Akhirnya, Ye Shikai merasa sangat lelah. Anggota tubuhnya seakan terhisap ke tanah oleh kekuatan tanah yang tak terlihat, dan dia tidak bisa bergerak. Tepat saat dia hendak berbicara, dia merasakan darah di mulutnya. Apakah aku mati? Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Shikai akhirnya membuka matanya. Dia ingat bahwa dia telah kehilangan terlalu banyak darah tadi, dan dia seharusnya mati sekarang. Namun, sensasi di anggota tubuhnya segera membuatnya menyadari bahwa dia tidak mati, tetapi terluka parah. Namun, ketika dia mencoba menggerakkan lengannya, dia menemukan bahwa anggota tubuhnya telah diikat ke keempat kaki tempat tidur dengan rantai besi. Ketika dia mencoba melepaskan diri, Ye Shikai tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak memiliki kekuatan internal yang tersisa, dan jika dia ingat dengan benar, dantiannya telah dihancurkan oleh Chen Yuxin. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki di luar pintu. Xiao Kai, akhirnya kau bangun juga. Aku takut setengah mati. Kau sudah tidak sadarkan diri selama lebih dari sehari. Ye Shikai melihat sekeliling tempat yang tampak seperti bangsal mewah. Jika ia ingat dengan benar, seharusnya tidak ada kamar seperti itu di rumah keluarga Chen. Ye Shikai memalingkan mukanya, tidak ingin memperhatikan Chen Yuxin. Tidak ada cermin di sini, jadi dia tidak bisa melihat kondisinya sendiri. Bahkan, wajahnya masih sangat pucat. Xiao Kai, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu masih merasa tidak nyaman? Chen Yuxin mengambil handuk hangat dan menyeka pipinya. Kenapa kau di sini? Ye Shikai menoleh dan berkata dengan suara dingin. Sekarang dia hanya merasa acuh tak acuh terhadap Chen Yuxin. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Yuxin benar-benar ingin membunuhnya. Xiao Kai, kemarin itu salahku. Aku mengakui kesalahanku padamu, oke. Chen Yuxin tersenyum tipis. Ye Shikai dengan saksama memperhatikan bahwa Chen Yuxin, yang selalu anggun dan berwibawa, memiliki rambut yang acak-acakan, tanpa riasan di wajahnya, dan pakaian yang dikenakannya sama seperti kemarin. Ada bekas air mata di sudut matanya, dan bahkan sekarang, matanya masih sedikit merah. Kau. Ye Shikai ingin duduk, tetapi ditarik kembali oleh rantai itu. Dia merasakan sakit yang tajam di perutnya dan tersentak kesakitan. Xiao Kai, jangan bergerak. Aku baru saja mengobati lukamu. Jangan biarkan retak lagi. Chen Yuxin segera menghentikan Ye Shikai. Kau akan membunuhku, ayolah. Ye Shikai dipenuhi amarah dan berteriak pada wanita di depannya. Xiao Kai, kenapa kamu begitu bersemangat? Bukankah aku sudah bilang kalau aku minta maaf padamu atas apa yang terjadi kemarin? Nada bicara Chen Yuxin agak mengeluh, seolah-olah dia mengeluh tentang apa yang dikatakan Ye Shikai. Jika perilaku kemarin adalah karena Chen Yuxin telah kehilangan akal sehatnya dan bertindak terburu-buru, maka Ye Shikai tidak akan menyalahkannya. Chen Yaozu juga mengatakan bahwa karena Chen Yuxin berlatih terlalu cepat, dia akan kehilangan akal sehatnya begitu dia sangat terstimulasi.
Tetapi sekarang tampaknya semua ini sudah direncanakan sebelumnya. Sejak kembali dari bandara kemarin, saya menyadari bahwa semua ini adalah jebakan yang dipasang dengan hati-hati oleh Chen Yuxin. Sekarang dantian Ye Shikai hancur dan kekuatan internalnya hilang, tetapi Chen Yuxin masih tampak acuh tak acuh. Ye Shikai merasa sangat dingin. Tidak hanya itu, dia akhirnya melihat Chen Yuxin. Dia adalah wanita yang sangat kejam. Dia tidak pernah berpikir bahwa hatinya begitu kejam. Xiao Kai, aku sudah menyiapkan makan siang untukmu. Kamu pasti lapar setelah sekian lama tidak sadarkan diri. Bab 1214. Ye Shikai yang ekstrim dulunya sangat menyayangi gadis di depannya. Saat mereka masih sekolah, penampilan Chen Yuxin yang rapuh selalu membangkitkan keinginannya untuk melindunginya. Namun, Chen Yuxin tidak lagi sama seperti sebelumnya. Saat keduanya bertemu lagi di Yanjing, Ye Shikai bermimpi bahwa mereka masih bisa akur seperti sebelumnya. Meskipun mereka telah mengalami begitu banyak hal, tidak mudah untuk bertemu lagi. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa 8 tahun akan sepenuhnya mengubahnya menjadi orang asing lainnya. Ekstrim, berbahaya, dan tidak bermoral. Ye Shikai tidak pernah lemah. Jika orang luar ingin menghancurkan dantiannya, itu tidak mungkin. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang dengan dingin menusukkan belati ke tubuhnya sebenarnya adalah istrinya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia mengalami bencana yang tiba-tiba. Awalnya dia mengira Chen Yuxin paling-paling hanya akan merasa tidak senang atau marah atau semacamnya. Bagaimanapun, dia memang tinggal di tempat yang mengancam jiwa ketika Chen Yuxin membutuhkannya. Dalam hal tanggung jawabnya sebagai seorang suami, dia memang tidak memenuhi syarat. Namun dia benar-benar tidak menyangka Chen Yuxin akan melakukan hal yang begitu ekstrim. Aku tidak lapar, kamu bisa memakannya. Ye Shikai berkata dengan ringan, tanpa ekspresi. Sebenarnya, dia sedang kelaparan sekarang. Tanpa kekuatan internal, dia tidak berbeda dengan orang biasa. Untungnya, ketika dia berada di Longya, dia telah melatih tubuh yang kuat, dan lukanya sembuh jauh lebih cepat daripada orang biasa. Kamu belum makan seharian, bagaimana mungkin kamu tidak lapar? Chen Yuxin meletakkan barang-barang di atas meja, duduk di tepi tempat tidur, menundukkan kepalanya dan menatapnya. Kau tidak akan membunuhku. Kenapa kau menyelamatkanku sekarang? Ye Shikai masih menyimpan dendam di hatinya. Dantiannya hancur dan kekuatan internalnya hilang. Bagi seorang kultivator, itu adalah siksaan yang lebih menyakitkan daripada kematian. Terlebih lagi, orang yang menyakitinya adalah orang di sebelahnya. Xiao Kai, aku minta maaf padamu. Aku salah karena melakukan itu sebelumnya. Aku sangat mencintaimu, dan kau adalah ayah dari anakku. Bagaimana mungkin aku membunuhmu? Chen Yuxin mencondongkan tubuhnya dan bersandar pada Ye Shikai. Pisau itu hanya menghancurkan dantianmu, tetapi tidak akan pernah membahayakan nyawamu. Kau. Ye Shikai memalingkan mukanya dengan marah. Dia telah melihat dengan jelas bahwa hati wanita ini sama berbisanya dengan ular dan kalajengking. Dia kejam terhadap orang luar dan begitu pula terhadap Ye Shikai. Ayo kita bercerai. Kamu benar-benar jahat, kata Ye Shikai enteng. Pop. Sebelum Ye Shikai sempat bereaksi, tanda merah muncul di pipinya. Aku tidak mengizinkanmu mengatakan itu. Chen Yuxin berteriak keras. Sebelum Ye Shikai bisa mengatakan apapun, dua garis air mata jatuh seperti manik-manik perak dari tali yang putus. Dia melemparkan dirinya ke arahnya, dan air matanya perlahan-lahan membasahi pakaiannya. Dia telah bermimpi menikahi Ye Shikai sejak dia masih kecil, terutama selama 8 tahun perpisahan, dia memikirkannya siang dan malam. Ketika Ye Shikai menjadi Raja Neraka dan jatuh cinta pada Jiqian, dia mungkin telah melupakan kekasih masa kecilnya, tetapi Chen Yuxin memikirkan cinta pertama, ini setiap hari dan malam. Oleh karena itu, yang paling dibenci Chen Yuxin adalah meskipun ada yang menuding pernikahannya, dia tidak ingin Ye Shikai mengatakannya sendiri. Ketika dia sendiri yang mengatakan kata, cerai, itu seperti pisau yang menusuk hati Chen Yuxin. Mungkin, rasa sakit seperti ini lebih dalam dan lebih menyakitkan daripada pisau yang dia berikan kepada Ye Shikai kemarin. Biarkan aku pergi. Mungkin tidak cocok bagi kita untuk bertemu untuk sementara waktu. Mari kita hidup terpisah untuk sementara waktu, kata Ye Shikai ringan. Tidak mungkin, ini rumahmu, aku tidak akan pernah mengizinkannya. Chen Yuxin langsung menolak dengan suara dingin dan bangkit dari tubuh Ye Shikai. Sepertinya itu karena dia marah. Chen Yuxin tidak kehilangan kesabarannya. Keduanya perlu menenangkan diri. Begitulah cinta. Setelah mereka menikah, mereka berubah dari kekasih yang ambigu menjadi suami istri sejati. Kedekatan, identitas mereka juga memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk perasaan. Ye Shikai masih memiliki Su Qingyu di dalam hatinya, dan dia terjerat dengan banyak hal. Tentu saja, perhatiannya tidak bisa sepenuhnya tertuju pada Chen Yuxin dan anak yang belum lahir itu. Sedangkan Chen Yuxin, sejak dia menikah, perhatiannya sepenuhnya tertuju pada Ye Shikai dan pernikahan ini. Dia bahkan membiarkan Chen Ruoya menangani banyak hal dalam kelompok itu, terutama setelah memiliki anak, dia tinggal di rumah. Cinta membutuhkan memberi dan menerima.
Ye memberi lebih sedikit, sementara persyaratan dan keinginan Chen Yuxin lebih tinggi, yang secara alami meletakkan dasar bagi kontradiksi. Saat kontradiksi meningkat, ledakan tidak dapat dihindari. Biarkan aku pergi. Ye menggoyangkan rantai di tangannya. Xiao Kai, sekarang kamu tidak punya kekuatan internal, kamu tentu tidak bisa mengurus hal-hal itu. Aku hanya ingin kita bersama dan menjalani kehidupan yang baik. Apakah ini terlalu banyak untuk diminta? Chen Yuxin berbalik dan bertanya. Aku telah mengabaikan perasaanmu akhir-akhir ini. Ini salahku, tetapi itu bukan alasan bagimu untuk melakukan ini. Ye membalas, jika kamu tidak membiarkanku pergi, aku akan melakukan mogok makan dan mati di hadapanmu. Hehe. Tiba-tiba, Chen Yuxin tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu tertawakan? Ye menatapnya, merasa sedikit penasaran. Xiao Kai, tidak lama lagi kau akan memohon padaku. Chen Yuxin membungkuk dan mereka saling menatap. Jarak di antara mereka kurang dari 10 cm, dan Ye bahkan bisa melihat mata merah di mata Chen Yuxin. Apa maksudmu? Ye langsung bertanya. Kau akan tahu nanti. Chen Yuxin tersenyum, membelai pipinya, dan meninggalkan ruangan. Ye terus memikirkan apa maksudnya. Sekarang karena dia tidak memiliki kekuatan internal lagi, dia tidak bisa meninggalkan keluarga Chen sama sekali. Jadi dia tidak punya pilihan selain meminta seseorang untuk menyelamatkannya. Jika mereka menemukan Soul Destroyer dan memberitahu orang-orang di Istana Dunia bahwa seluruh ceritanya, mereka pasti akan menyerbu tanpa ragu, bahkan dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Rumah besar keluarga Chen tidak dapat ditembus dan terletak di Yanjing. Mereka tidak akan berhasil dan akan berada dalam bahaya kehilangan diri mereka sendiri. Dalam kasus ini, saya hanya bisa meminta bantuan Jiqian, tetapi Chen Yuxin sangat peka terhadap perasaan, dia mungkin tahu segalanya tentang Ye dan Jiqian. Dia bahkan tahu sedikit tentang apa yang telah mereka berdua lakukan akhir-akhir ini. Jika Jiqian datang untuk menyelamatkan, mungkin tidak akan ada gunanya dan juga akan membuat Chen Yuxin kesal. Selain itu, keluarga Chen dan Ji adalah keluarga besar di Yanjing, dan akan sulit untuk menyelesaikan masalah jika sudah tidak terkendali. Dalam situasi saat ini, Ye hanya bisa membujuk Chen Yuxin untuk tenang. Tiba-tiba, Ye merasakan sakit di sekujur tubuhnya, diikuti oleh rasa dingin di sekujur tubuhnya, dan tubuhnya menggigil tak terkendali. Apa yang terjadi? Ye sedikit panik. Sekarang karena dia tidak memiliki energi internal, dia tidak tahu kondisi tubuhnya. Begitu pula, tanpa energi internal, dia bahkan tidak dapat menggunakan cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan yang biasanya seperti tas harta karun sekarang hanya menjadi cincin tembaga biasa. Bab 1215. Semakin keras Ye berjuang, semakin jelas perasaan lemah itu muncul. Awalnya dia hanya merasa kedinginan dan menggigil, tetapi sekarang dia mulai merasakan sakit secara bertahap, seolah-olah ada jutaan semut yang merayap di tubuhnya. Saat rasa sakitnya meningkat, seolah-olah semut di tubuhnya mulai menggigit otot-ototnya. Ye tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Bagaimana ini bisa terjadi? Secara naluriah ia ingin meringkuk untuk meredakan rasa sakit, tetapi karena rantai, ia bahkan tak dapat menggerakkan anggota tubuhnya dan hanya dapat menahan rasa sakit. Roh pedang, bisakah kau mendengarku? Ye mencoba memanggil roh pedang. Sekarang, ia hanya bisa menaruh harapannya pada roh pedang. Namun, meskipun ia memanggil 6 atau 7 kali, suara dalam benaknya seperti batu yang tenggelam ke laut, tanpa respons. Tampaknya tanpa kekuatan batinnya, ia tidak dapat berkomunikasi dengan roh pedang. Ye menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit, keringat membasahi sekujur tubuhnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, rasa sakitnya akhirnya hilang. Ye berbaring di tempat tidur, bernapas dengan berat, tampak lega. Memang, pengalaman seperti ini tidak terbayangkan tanpa pengalaman pribadi. Ye tidak tahu mengapa tubuhnya seperti ini, tetapi ini pasti. Ada hubungannya dengan Chen Yuxin. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, terdengar lagi suara langkah kaki di luar pintu. Ledakan. Gerbang besi itu perlahan terbuka. Ye menoleh dan melihat bahwa orang yang datang adalah Chen Yuxin. Kenapa dia ada di sini lagi? Ye tidak menggelengkan kepalanya kali ini. Chen Yuxin mengenakan gaun malam yang cantik. Dia tampak anggun dan cantik. Dia juga memakai riasan di wajahnya. Sepertinya dia baru saja pergi mandi. Wanita berdandan untuk menyenangkan diri mereka sendiri, tetapi Ye benar-benar tidak dapat menebak apa yang dipikirkan Chen Yuxin. Xiao Kai, kamu pasti lapar sekarang. Chen Yuxin berjalan ke meja, bersandar ringan di tepi meja, memiringkan kepalanya sedikit, dan menatap Ye dengan penuh arti. Wajahnya pucat saat ini. Yang terpenting adalah Ye hampir pingsan karena kelaparan. Dia tidak memiliki kekuatan internal dan baru saja bangun dari cedera serius. Kekuatan fisiknya sangat terkuras, yang dapat dilihat dari wajahnya saja. Baru saja. Apakah kamu merasa tidak nyaman? Apa yang sebenarnya kau lakukan padaku? Ye berteriak keras. Dia akhirnya mengerti bahwa Chen Yuxin pasti telah melakukan sesuatu.
Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, rasa sakit yang hebat datang lagi dan wajahnya kembali pucat. Xiao Kai, jangan bergerak. Melihat ini, Chen Yuxin segera berjalan ke arah Ye Shikai, mengeluarkan botol kecil dari sakunya, dan meletakkannya di depan hidung Ye Shikai. Ye Shikai terengah-engah, dan bubuk perak yang keluar dari botol itu juga terhirup melalui mulut dan hidungnya. Tiba-tiba, Ye Shikai merasa seolah-olah berada di surga, dan seluruh tubuhnya tampak melayang di udara seolah-olah dia telah kehilangan bulunya. Semua rasa sakit di tubuhnya lenyap dalam sekejap. Perasaan perbedaan yang sangat besar ini hampir membuat Ye Shikai pingsan. 10 menit kemudian, Ye Shikai berangsur-angsur sadar dan akhirnya keluar dari emosi ini. Apa-apaan ini? Setelah tenang, pikiran Ye Shikai menjadi sangat jernih. Apa-apaan bubuk perak ini? Mengapa dia merasa rileks begitu bubuk itu memasuki tubuhnya? Xiao Kai, kamu tidak perlu terlalu khawatir, makanlah dulu. Chen Yuxin membawa makanan itu ke Ye Shikai dan menyuapinya sesuap demi sesuap dengan sendok. Kali ini Ye Shikai tidak menolak. Mereka berdua tetap seperti ini, tidak ada yang berbicara, sampai piringnya kosong. Xiao Xin, katakan padaku, apa itu tadi? Wajah Ye Shikai tampak serius, dan sepertinya dia sangat khawatir dengan bubuk perak tadi. Ini adalah rahasia keluarga yang suka berfoya-foya. Chen Yuxin mengambil botol kecil itu dan menggoyangkannya di udara. Disipasi, apa ini? Ye Shikai bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia pernah mendengar tentang bubuk tulang rawan dan bubuk tendon, tetapi apa itu disipasi? Serbuk di dalamnya dapat menghilangkan kekuatan internal dalam tubuh praktisi, dan itu tidak akan memengaruhi tubuh fisik. Namun, setelah beberapa waktu, tubuh akan mengalami rasa sakit dan menggigil. Chen Yuxin berkata sambil membungkuk, dan Ye Shikai merasakan hawa dingin di punggungnya. Dantiannya hancur dan kekuatan internalnya hilang. Tampaknya, penghilangan tidak diperlukan, tetapi Chen Yuxin juga mengatakan bahwa setelah beberapa waktu, tubuh akan mulai merasakan sakit yang parah, menggigil, dan gemetar. Dengan kata lain, tubuh tidak dapat hidup tanpa penghilangan, jika tidak, akan sulit untuk bergerak. Chen Yuxin jelas ingin mengikat Ye Shikai dengan erat di sisinya melalui metode ini. Tidak heran Chen Yuxin begitu yakin bahwa Ye Shikai tidak dapat hidup tanpanya. Dasar iblis. Ye Shikai menggertakkan giginya dan berusaha keras melepaskan diri dari ikatan di tangannya. Bahkan, pergelangan tangannya berdarah karena gesekan rantai karena ia menggunakan terlalu banyak tenaga. Xiao Kai, bagaimana bisa kau mengatakan itu padaku? Aku akan marah. Ketika Chen Yuxin mendengar kata iblis, awalnya dia tertegun, lalu dia tampak acuh tak acuh. Dia tampak sedikit terkejut karena Ye Shikai akan menggambarkannya seperti ini, dan ekspresinya saat ini di luar dugaan Ye Shikai. Istri mana di dunia ini yang akan menggunakan hal seperti itu pada suaminya? Dan Chen Yuxin tidak merasa bersalah sedikit pun, tetapi sebaliknya tampak seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Cepat dan ambil penawarnya. Aku tidak ingin bertengkar denganmu sekarang. Oh, aku lupa memberitahumu, tidak ada penawar untuk penghilangan, dan kamu tidak bisa menggunakannya. Chen Yuxin mengambil serbet, menyeka mulut Ye Shikai, membersihkan piring, dan bersiap untuk pergi. Xiao Xin, apakah kamu sudah cukup membuat masalah? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Ye Shikai, hampir pingsan. Xiao Kai, apakah kamu tidak mengerti apa yang sedang kupikirkan? Yanjing, pangkalan istana dunia bawah. Laporkan kepada Tuan Miehun, seluruh personel dari markas cabang Jiangnan telah berkumpul. Laporkan, seluruh personel dari sub pangkalan Chang'an telah berkumpul. Saat ini, pangkalan itu bisa dikatakan cukup ramai. Dengan dikeluarkannya perintah Ye Shikai, kecuali pangkalan di Yanjing, semua pangkalan cabang lain yang tersebar di sekitarnya harus ditarik kembali ke markas besar. Jadi ketika kepala setiap pangkalan cabang menerima pemberitahuan, mereka membawa orang-orang mereka dan mengemasi materi ke Yanjing, bersiap untuk kembali ke markas besar di Eropa. Miehun, Moji, aku juga sudah membawa orang-orang kembali. Aligator juga kembali ke Yanjing bersama personel dari markas cabang Timur Laut. Mengapa perintah Tuan begitu tiba-tiba? Saya sama sekali tidak siap secara mental ketika menerima pemberitahuan itu. Setelah memeluk kedua orang itu, buaya itu pun mengungkapkan kebingungannya. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh bos setelah pertimbangan yang matang. Kami hanya bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Miehun tidak dapat sepenuhnya memahami pikiran Ye Shikai, jadi dia harus berbicara dengan acuh tak acuh. Begitu ya. Oh, ngomong-ngomong, masih ada satu hal lagi. Aligator mengeluarkan ponselnya dan menatap mereka berdua. Apakah ada di antara kalian yang sudah menghubungi bos? Aku tidak bisa menghubunginya. Bersambung.